Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita ketemu lagi di mata kuliah yang sama, dan hari ini kita sama-sama masih membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam atau sejarah pemikiran ekonomi syariah. Akan tetapi pertemuan hari ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sejarah pemikiran pada masa kekhalifahan Rasulullah, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemikiran pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga ini dan penyampaian materi di pertemuan ketiga ini, saya terlebih dahulu akan mengabsen satu persatu ya. Jadi yang namanya dipanggil silahkan untuk mengutarakan hadir, gitu ya. Paham? Baik. Kemudian yang keempat, Ibnu Rizal Syahrul Hadir, Pak. Baik. Kemudian berikutnya Laila Qadri. Baik, berikutnya Muhammad Mustafiq Haziq. Oke. Selanjutnya Muhammad Saifuddin. Hadir, Pak. Baik. Kemudian berikutnya Ramdan Abdul Rahim. Hadir. Baik. Oke teman-teman. Baik, di pertemuan yang ketiga ini perlu saya ingatkan kembali bahwa kita adalah sejarah pemikiran dan ekonomi syariah. Kemudian SKS yang campur di mana bedanya adalah 3 SKS itu lebih besar ya, 3 SKS itu. Nah kemudian saya ingatkan juga bahwa di mata kuliah sejarah pemikiran dan ekonomi syariah ini ada yang disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, bahwa mahasiswa itu harus mampu menjelaskan prinsip dan pemikiran dalam pendidikan sejarah pemikiran ekonomi syariah. Gitu kan? Sampai sini paham ya? Nah kemudian kedua, yang kedua adalah mahasiswa mampu merumuskan masalah dalam menyusun hipotesis penelitian dalam bentuk masalah. Kemudian capaian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metode penelitian sejarah pemikiran ekonomi syariah. Biasanya metode yang digunakan di dalam penelitian sejarah pemikiran itu menggunakan metode pustaka atau penelitiannya berbentuk penelitian library, penelitian pustaka. Nah kemudian CPNK yang keempat yaitu mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasikan hasil makalahnya secara logis dan sistematis. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian sejarah pemikiran dalam bentuk mini research. Mini research itu penelitian yang bentuknya kecil ya, ruang lingkupnya kecil. Kalau skripsi itu kan bukan mini research tapi udah mini research. Nah kemudian mini research itu mampu dipresentasikan oleh mahasiswa, gitu ya. Nah itu merupakan CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi syariah. Sampai sini paham ya? Ya. Saya ingin memberikan sedikit post test bahwa materi ini nanti akan disampaikan dengan eksplisit ya, akan disampaikan dengan lengkap. Nah di layar yang teman-teman lihat itu sudah saya sajikan barcode. Silahkan barcode itu diisi, di scan, maksudnya di scan. Kemudian kalian tulis satu kata tentang sejarah pemikiran ekonomi syariah. Untuk nyekan itunya bisa atau tidak? Bisa, sudah di-scan atau belum? Baik, silakan di-scan. Sudah di-scan? Kalau ada kendala di handphonenya masing-masing dalam menyekan barcode di depan, silakan disampaikan ya. Nanti biar saya
pemikiran ekonomi Islam. Satu kata tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam atau tentang sejarah pemikiran ekonomi syariah. Di laporannya jawabannya belum muncul ya. Udah bisa atau belum? Nah sekarang sebelum masuk ke sejarah pemikiran ekonomi Abu Bakar, saya sedikit akan memberikan prolog tentang pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah yang pertama, bahwa Khulafaur Rasyidin itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat terhadap ajaran Islam, baik termuat dalam Al-Quran maupun termuat dalam Sunnah. Nah kemudian yang kedua, Al-Quran dengan As-Sunnah atau Al-Quran dengan hadis oleh Khulafaur Rasyidin dijadikan sebagai referensi utama. Jadi referensi utama, sumber utama dari pemikiran Khulafaur Rasyidin itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah teman-teman harus tahu ya bahwa Al-Quran dengan Al-Hadis itu merupakan sumber pemikiran utama bagi Khulafaur Rasyidin dalam berpikirnya, kemudian dalam bersikapnya, bahkan dalam bertindak. Jadi dalam berpikir Khulafaur Rasyidin, kemudian dalam bersikapnya, dalam bertindaknya, semuanya berpatokan pada Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya, berbagai kebijakan ekonomi yang berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin itu semuanya juga sama, bersumber dari Al-Quran dengan As-Sunnah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ruang ijtihad. Nah, ini yang paling penting ya. Ruang ijtihad pada masa Khulafaur Rasyidin itu tetap terbuka selebar mungkin. Selebar mungkin ya, selagi peristiwa ekonomi tidak ditemukan secara syar'i dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau beberapa peristiwa hati yang sangat murah hati. Kemudian juga beliau sangat lembut hati, beliau juga soleh, dan yang paling penting Abu Bakar itu adalah sosok yang karismatik, sosok yang sangat berwibawa, atau sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat di situ, gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya, Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan yang paling dihargai dan dihormati dalam pikiran umat Islam. Jadi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu adalah kepemimpinan atau kekhalifahan yang paling dihargai dan paling dihormati pada saat itu. Gitu. Nah berikutnya, Khulafaur Rasyidin itu memimpin kurang lebih sekitar 30 tahun. Yang paling sedikit adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar memimpin hanya sekitar 2 tahun. Berbeda dengan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab berpuasa selama 10 tahun, kemudian Utsman bin Affan berpuasa selama 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib berpuasa selama 6 tahun. Itu. Pertanyaannya adalah mengapa Abu Bakar berpuasa hanya selama 2 tahun? Ada yang tahu nggak? Kenapa Abu Bakar berpuasa hanya 2 tahun? Tidak selama dari kebenaran. Nah ini adalah materi yang paling penting di pertemuan kita, karena kita akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Abu Bakar. Jadi kita akan mengetahui bagaimana kontribusi pemikiran Abu Bakar terhadap ekonomi pada masa itu. Nah yang pertama adalah Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad dan orang yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk menemaninya pada saat hijrah ke Madinah. Jadi Abu Bakar adalah orang yang menemani Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah kemudian yang kedua, gelar ini selalu melekat pada Abu Bakar ya. Ya ini orang yang percaya pada Nabi. Jadi orang yang percaya kepada Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar, sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah kemudian ini lihat, teman-teman bisa lihat di nomor yang terakhir. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar itu tidak banyak
kebijakan ekonomi yang diberikan oleh Abu Bakar. Artinya kontribusi pemikiran Abu Bakar itu tentang ekonomi hanya sedikit. Jadi kontribusi pemikirannya tidak banyak, berbeda dengan Umar bin Khattab yang sangat komprehensif memberikan kontribusi pemikiran tentang ekonomi. Abu Bakar itu tidak terlalu banyak karena pada masa kepemimpinan Abu Bakar itu disibukkan dengan masalah riddah, disibukkan dengan masalah orang-orang yang keluar dari agama Islam. Waktu Rasul masih hidup, banyak orang yang masuk ke Islam. Nah, setelah Rasul wafat, banyak orang yang keluar lagi dari Islam. Itu. Nah, bukan hanya itu, ternyata Abu Bakar juga disibukkan dengan orang-orang yang tidak mau bayar pajak. Baik teman-teman semua, materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Abu Bakar sudah disampaikan ya. Nah, saya ingin tahu sejauh mana teman-teman memahami materi yang tadi sudah disampaikan. Berikut sudah saya sediakan barcode ini. Isinya adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman semua. Nah, nanti pertanyaan bisa nggak? Ya, ini bisa kan belum? Ya, coba dibuka. Terus, nah ini isi di sini. Ini sudah kelihatan ya. Nah ini sudah kelihatan ya. Hasilnya sudah kelihatan. Ahmad Bawas itu berada di posisi pertama. Nah teman-teman semua, untuk evaluasi pembelajaran tadi sudah disampaikan ya, dan sudah ditemukan hasilnya. Nah saya sudah sisipkan tugas. Sisipkan tugas di mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa itu masing-masing ditugaskan untuk membuat artikel jurnal. Template-nya menggunakan template apa? Template jurnalnya menggunakan template jurnal maslahah tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa kepemimpinan Abu Bakar. Nah, kemudian tugas itu paling lambat dikumpulkan di pertemuan pekan depan. Jadi di pertemuan berikutnya tugas harus sudah selesai ya. Tugas jurnalnya harus sudah selesai ya. Ya, harus sudah selesai di pertemuan berikutnya. Baik teman-teman semua, tolong diingat ya untuk tugas yang harus dikerjakan minggu depan harus sudah mengumpulkan jurnal tentang sejarah pemikiran Abu Bakar. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.